Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Belajar lagi dengan Bu Iza dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kali ini saya akan mereview kembali materi-materi di kelas 8 semester 1 kemarin. Dilihat dari tugas yang sudah Bu Iza kasih di hari Rabu kemarin, rata-rata alhamdulillah kalian masih mengerti dan paham apa saja materi yang ada di kelas 8 semester 1 kemarin, yaitu ada apa aja? Yap, betul sekali. Yang pertama ada teks berita, yang kedua ada teks iklan, yang ketiga ada teks eksposisi, yang keempat ada teks puisi, dan yang kelima ada teks eksplanasi. Oke, di sini Bu Iza hanya menyampaikan garis besarnya saja karena kita hanya mereview atau mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang teks berita. Masih ingat kan apa itu teks berita? Teks berita merupakan tulisan yang berisi informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi berdasarkan fakta. Nah, untuk berita sendiri kan suatu kejadiannya nih, seperti ada berita politik, berita olahraga, berita ekonomi, pendidikan, kesehatan, hiburan maupun bencana alam. Misalkan ada bencana alam, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Itu termasuk berita atau suatu kejadiannya. Kalau ditulis ke dalam suatu tulisan atau paragraf menjadi sebuah teks berita, begitu. Kemudian unsur-unsur teks berita masih ingat kan ya? Apa singkatannya? Harus diingat ya, unsur-unsur teks berita adalah adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam suatu teks berita itu harus ada keenam unsur-unsur tersebut karena akan menjadi suatu berita yang lengkap sesuai dengan kronologi dan fakta yang terjadi. Jadi ingat ya, jika kalian membaca atau menemukan teks yang berisi informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan fakta, itu merupakan teks berita. Selanjutnya yaitu teks iklan. Masih ingat kan teks iklan? Nah, teks iklan ini dibagi menjadi beberapa bentuk seperti teks iklan sendiri, slogan, dan poster. Nah, untuk teks iklan adalah teks yang membujuk khalayak atau masyarakat agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang membuat iklan. Jadi, teks iklan ini bentuknya seperti promosi, teks yang mempromosikan suatu barang dan jasa kepada masyarakat sehingga masyarakat mau membeli barang atau jasa tersebut. Seperti contohnya yaitu ada teks iklan makanan, minuman, sampo, sepeda motor, dan sebagainya. Ada pula teks iklan yang berupa jasa seperti iklan Gojek, iklan laundry, iklan pelayanan umum, dan iklan lowongan pekerjaan. Nah, iklan-iklan tersebut ada beberapa media, yaitu media elektronik dan media cetak. Untuk media cetak biasanya berupa koran atau majalah. Nah, untuk media elektronik sendiri biasanya berupa televisi maupun radio. Kemudian ada slogan. Slogan adalah moto atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, untuk contoh slogan sendiri, misalkan slogan pendidikan, yaitu buku adalah jendela dunia. Selanjutnya, slogan lingkungan. Mari selamatkan bumi kita. Nah, itu adalah beberapa contoh dari slogan. Lalu ada poster. Nah, poster adalah kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Jadi bedanya poster sama slogan itu, kalau slogan kan hanya kata-katanya saja, sedangkan poster itu kata-kata beserta gambarnya. Seperti yang sudah Bu Iza jelaskan waktu materi iklan dulu, untuk perbedaan iklan, slogan, poster itu terdapat pada gambar, kata, gerak, maupun suara. Nah, untuk iklan sendiri itu terdiri dari gambar, kata, gerak, dan suara atau lengkap.
ada semuanya. Sedangkan untuk slogan hanya kata-kata dan suara saja. Contohnya, slogan ini hanya bisa ditulis dengan kata-kata atau diucapkan saja gitu. Sedangkan untuk poster hanya ada gambar dan kata-kata. Jadi hanya bisa dilihat sebuah gambar poster itu sendiri. Yang ketiga yaitu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini adalah suatu pendapat atau gagasan yang memuat penilaian, dorongan atau ajakan tertentu kepada masyarakat. Contohnya ada esai, tajuk rencana, tanggapan kritis, dan sebagainya. Nah, jadi teks eksposisi itu adalah pendapat atau gagasan mengenai suatu hal yang akan ditulis oleh si penulis. Untuk gagasan sendiri itu ada dua, yaitu gagasan utama atau yang biasa disebut dengan gagasan pokok atau ide pokok, dan gagasan penjelas. Untuk gagasan penjelas itu berarti menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok. Kemudian gagasan utama atau pokok itu ada jenis-jenis paragrafnya. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Untuk gagasan umum atau pokok yang terletak di awal paragraf itu berarti paragraf deduktif. Sedangkan untuk gagasan umum atau gagasan pokok yang terletak di akhir paragraf berarti termasuk jenis paragraf induktif. Sedangkan untuk paragraf campuran, gagasan pokok atau gagasan utamanya bisa di awal maupun di akhir. Lalu materi keempat yaitu puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan lirik, dan bait, serta penuh makna. Itu yang dinamakan puisi. Nah, puisi sendiri itu ada dua struktur, yaitu struktur lahir dan struktur batin. Untuk struktur lahir ada perwajahan, diksi, imaji atau citraan, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama. Sedangkan untuk struktur batin ada tema, rasa, nada, dan amanat. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan struktur pembentuk puisi. Untuk materi puisi ini hanya itu saja karena kalian sudah mampu membuat puisi sendiri secara langsung. Materi yang terakhir adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam dan sosial dapat terjadi di sekitar kita. Dalam teks eksplanasi, kita memaparkan atau menulis kejadian-kejadian alam atau sosial itu secara lengkap, mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari mengapa kejadian itu bisa terjadi, dan proses-prosesnya ditulis secara lengkap. Nah, untuk teks eksplanasi ini, kita menulisnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan pendapat kita sendiri. Contohnya, proses terjadinya hujan, proses terjadinya hujan meteor, proses terjadinya tsunami, banjir, proses terjadinya pelangi, dan sebagainya. Itu bisa ditulis ke dalam teks eksplanasi. Jadi ketika kalian membaca atau menemukan suatu teks yang berisi tentang proses kejadian suatu kejadian alam atau kejadian sosial, itu berarti termasuk teks eksplanasi. Baik anak-anak, untuk mereview materi kelas 8 semester 1 saya kira sudah cukup. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita mulai membahas materi semester 2. Semoga kalian lebih semangat lagi dalam belajar dan bisa menerima ilmu yang saya berikan. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja. Jangan lupa kalau keluar tetap pakai masker, sering cuci tangan, dan jangan lupa berdoa. Baik, terima kasih. Bu Iza akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.